Saya Nisa Istiqomah, saya di sini Salsabila, saya Ingrid. Hari ini kita akan membahas kasus yang berjudul asuhan kebidanan pada Ibu Nifas, Nyonya A, umur 28 tahun, dengan P2 A0, postpartum 6 jam, dengan nyeri perineum di PMB Nyonya U, Cilacap. Latar belakang diperkirakan 60% kematian ibu akibat kehamilan terjadi setelah persalinan dan 50% kematian masa nifas terjadi dalam 24 jam pertama menurut Ambarwati 2010. Penyebab langsung yang berkaitan dengan kematian ibu akibat komplikasi pada kehamilan, persalinan dan nifas tidak ditangani dengan baik dan tepat waktu. Seperti misalnya contohnya ibunya preeklamsi atau hipertensi yang menyebabkan ibunya meninggal saat melakukan persalinan. Terus kematian ibu pada masa nifas biasanya disebabkan oleh infeksi nifas 10%. Ini terjadi karena kurangnya perawatan luka, pendarahan akibat robekan jalan lahir 42%, sisa plasenta yang tidak berkontraksi dengan baik menyebabkan pervaginam yang mengakibatkan pendarahan yang luas dan mengakibatkan kematian. Terus eklamsia seperti kejang-kejang. Terus dan komplikasi masa nifas seperti kayak udim, terus pusing yang terus menerus. Terus berdasarkan data latar belakang inilah sebagai dasar penulis untuk tertarik melalui melakukan asuhan kebidanan pada ibu nifas fisiologis dengan nyeri luka perineum di praktik mandiri juga di kami uji askuti. Pengertian masa nifas atau perineum menurut Parmei 2009 dan Sarwono 2008 adalah akhir dari periode infartum yang ditandai dengan lahirnya selaput dan plasenta yang berlangsung sekitar 6 minggu. Perineum atau nifas berlangsung selama 6 minggu atau 42 hari merupakan waktu yang diperlukan untuk pemulihan Ada nutrisi dan cairan. Nutrisi dan cairan ini sangat penting untuk dicukupi pada ibu nifas karena berpengaruh pada proses laktasi dan involusi. Nutrisi yang dibutuhkan yaitu tambahan kalori sebesar 500 sampai 800 kal per hari. Kalori ini bisa didapatkan dari kayak kacang-kacangan, ubi-ubian dan juga nasi. Tambahan protein bisa dari protein nabati yaitu tempe, tahu atau protein hewani dari daging-dagingan. Lalu tambahan mineral yang tidak kalah penting dibutuhkan ibu nifas yaitu sedikitnya 3 liter per hari. Juga tambahan vitamin A yaitu 200.000 international unit agar ibu dapat memberikan vitamin A kepada bayinya melalui ASI. Yang kedua ada mobilisasi. Mobilisasi ini dilakukan segera mungkin setelah pasien turun dari tempat tidur tergantung pada keadaan pasien. Normal pasien dapat melakukan mobilisasi yaitu 2 jam postpartum. Mobilisasi pada ibu berdampak positif untuk mengembalikan energi, untuk mengembalikan fungsi usus dan kandung kemih lebih baik. Yang ketiga ada eliminasi. Berkemih normal dalam ibu nifas biasanya 2-6 jam postpartum dan setiap 3-4 jam sekali. Jika tidak PAK dalam 24 jam bisa dilakukan tindakan kateterisasi. Untuk BAB harus dilakukan 3-4 hari postpartum. Jika tidak BAB bisa dilakukan pemberian suppositoria atau melalui makanan yang banyak serat. Yang keempat adalah personal hygiene. Ibu nifas rentan terhadap infeksi. Untuk itu personal hygiene harus dijaga. Yang bisa dilakukan pada saat personal hygiene yang pertama mencuci tangan setiap habis genital hygiene, kebersihan tubuh, pakaian, lingkungan tempat tidur harus dijaga. Yang kedua membersihkan daerah genital dengan air bersih dan mengalir. Yang ketiga mengganti pembalut setiap 6 jam. Yang keempat menghindari menyentuh luka perineum. Yang kelima menjaga kebersihan vulva dan perineum. Yang keenam tidak menyentuh luka perineum dan menjaganya tetap kering dan bersih. Yang kelima ada seatbelt. Seatbelt sendiri di sini adalah asuhan yang kita gunakan untuk menangani nyeri luka perineum. Seatbelt adalah mandiri dan duduk di sebuah bak berisi air hangat yang berfungsi untuk memberikan panas lembab ke area pelvis, perineum dan atau perianal. Manfaat seatbelt menurunkan rasa nyeri dan kaku pada perineum. Di sini ada terkait mengakibatkan rasa nyeri terhambat oleh sensasi suhu yang diterima oleh nerve ending sehingga memberikan efek penekanan atau pengurangan rasa nyeri. Selain itu, ibu dapat merasakan kenyamanan dan rileks yang didapatkan dari reaksi rendam perineum dalam air hangat. Efektif dan sangat mudah untuk ibu praktikkan sendiri di rumah sebagai proses penyembuhan luka dan pengurangan rasa nyeri yang baik. Next, kita membahas poinnya ada pembahasan. Nyonya A, umur 28 tahun, dengan para 2 abortus
statusnya 0 dengan nyeri luka perineum 6 jam nifas. Jadi di sini kita melakukan asuhan kepada Nyonya A, umurnya sudah 28 tahun, pernah melahirkan kedua kali ini, dan kita memberikan asuhannya fokus pada 6 jam setelah melahirkan. Kita di sini memberikan dua asuhan, ada terapi obat dan non farmakologi. Pemberian terapi obat dengan B kompleks 3 kali 50 mg dan vitamin A 1 kali 200.000. Sedangkan asuhan non farmakologi yang pertama kali dilakukan memberikan asuhan fluvahygiene, teknik seatbelt atau rendam dengan air hangat, konseling nutrisi yang baik untuk ibu nifas, dan konseling tanda bahaya masa nifas. Tanda bahaya masa nifas diantaranya misal kayaknya busuk atau tidak, terjadi pendarahan atau tidak, mungkin terjadi mastitis atau terjadi ukim. Melakukan observasi luka jahitan, kontraksi uterus, apakah kontraksinya kuat atau lemah, tekanan darah di mana tensinya apakah tinggi atau rendah, dan kandung kemih. Kalau pastikan kandung kemihnya itu penuh, suruh untuk BAK di kamar mandi setelah melahirkan. Next. Untuk diagnosa kebidanan, Nyonya A umur 28 tahun, para 2 abortus 0 dengan nyeri luka perineum 6 jam nifas. Dengan keadaan umumnya baik, kesadarannya komposentis, tekanan darahnya rendah 100/70 gram, 100/70, pernapasannya 22 kali per menit, nadinya 82 kali per menit, suhunya normal 36, tinggi badan 160, BB saat hamilnya 76, BB sekarang 66. Dengan mengobservasi luka jahitan, kontraksi uterus, tekanan darah, dan kandung kemih. Perencanaan pada kasus pasien Nyonya A umur 28 tahun, P2A0 dengan nyeri luka perineum 6 jam nifas. Rencana tindakan yang dilakukan yaitu ada 5 poin. 1. Melakukan teknik seatbelt atau rendam dengan air hangat. Cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan tindakan. Informasikan pada keluarga dan tindakan yang akan dilakukan. Memberikan penjelasan terkait keluhan yang diderita dan menjelaskan tentang apa asuhan yang akan kita lakukan, dari pengertian seatbelt, rendam air hangat itu apa, penanganan yang akan dilakukan, dan menganjurkan makan minum, memberikan asuhan pendidikan kesehatan. Yang terakhir, melakukan kolaborasi dengan bidan. Jadi di sini kita kan sebagai mahasiswa, kita mengajukan dulu asuhan yang akan diberikan. Ketika sudah mendapat izin, sudah di ACC, baru kita minta untuk kerjasamanya untuk didampingi oleh bidannya. Selanjutnya yaitu ada implementasi. Pada kasus Nyonya A, implementasi dilakukan secara menyeluruh dari apa yang sudah direncanakan, yaitu melakukan metode seatbelt, mencuci tangan sebelum atau sesudah melakukan tindakan, menginformasikan pada keluarga atau pasien tindakan apa saja yang akan dilakukan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.